Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan istimewa atau yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu associated enterprise. Nah, di sini hubungan istimewa ini banyak dijumpai dalam praktik di berbagai kepentingan bisnis, baik dalam cakupan domestik maupun multinasional. Dari sudut perbankan, Bank Indonesia selaku bank sentral menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perusahaan-perusahaan grup yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan-perusahaan anaknya atau memiliki kriteria tertentu dalam melakukan penilaian terhadap pemberian kredit korporat bagi grup bisnis tersebut. Dari sudut perpajakan pun, otoritas perpajakan juga ternyata mempunyai suatu perlakuan perpajakan yang berbeda terhadap transaksi-transaksi keuangan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan wajib pajak yang independen. Hubungan istimewa ini juga dapat terjadi dalam hubungan istimewa ini dapat terjadi dalam hubungan bisnis internasional antar perusahaan yang berbeda dalam jaringan perusahaan multinasional. Globalisasi ekonomi, bisnis, dan investasi telah mempersubur tumbuh dan berkembangnya multinational enterprise atau corporation. Untuk memperluas atau memperkuat basis bisnis globalnya, perusahaan multinasional tersebut mendirikan anak-anak perusahaannya, cabang usahanya, atau perwakilan usahanya di berbagai negara lain untuk memperkuat aliansi strategis mereka demi menumbuh kembangkan pangsa pasar atau marketplace, ekspor dan impor produk mereka di berbagai negara. Nah, kita akan masuk pada pengertian apa itu hubungan istimewa dari sudut pandang PSAK itu sendiri. Dari PSAK nomor 7 IAI Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli tahun 2009 memberikan keterangan pengertian hubungan istimewa dalam beberapa poin. Poin pertama yaitu pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Yang kedua, transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Pengertian yang ketiga yaitu pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan yang lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Pengertian yang keempat yaitu pengaruh signifikan adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama yaitu berdasarkan perwakilan dalam Dewan Komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial, ataupun ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepentingan bersama, anggaran dasar, atau perjanjian. Selanjutnya kita akan membahas pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ada beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu yang pertama, perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara multimediaris mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama ataupun dengan perusahaan pelapor. Yang kedua yaitu perusahaan asosiasi. Yang ketiga itu perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan. Yang keempat itu karyawan kunci. Karyawan kunci ini yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota Dewan Komisaris, direksi, dan manajer. Yang terakhir yaitu perusahaan di mana suatu perusahaan kepentingan substansial dalam hak
Suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir 3 dan keempat yang tadi disebutkan, atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.